Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Salsabila di Prestira. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan program parenting SMP Darul Mutakin yang mengangkat tema bijak mengelola screen time anak di era digital. Melalui kegiatan ini, kita akan bersama-sama memahami pentingnya pendampingan orang tua dalam penggunaan gadget agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta seimbang di tengah perkembangan teknologi saat ini. Realita pada saat ini, rata-rata penggunaan layar oleh remaja usia 13-18 tahun mencapai sekitar 7,5 jam per hari, termasuk bermain ponsel, tablet, game, dan video, menurut penelitian dari AACAP. Kemudian menurut penelitian dari Little Dobbs, lebih dari 50% remaja atau usia 12-17 tahun menggunakan layar lebih dari 4 jam per hari. Itu di luar sekolah. Kemudian menurut penelitian dari screennutrition.org, anak usia 8-12 tahun juga menghabiskan beberapa jam setiap hari untuk media layar digital dengan tren waktu layar tinggi di kelompok ini. Menurut penelitian dari Sprinkling, rata-rata screen time anak sekolah usia 6-14 tahun sekitar 2,8 jam per hari. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimaksud dengan screen time adalah waktu yang dihabiskan anak untuk berinteraksi dengan perangkat layar digital seperti handphone, tablet, laptop, atau televisi. Screen time ini mencakup berbagai aktivitas, di antara lain penggunaan media sosial, bermain game online, menonton atau streaming video, browsing internet, hingga aktivitas lain yang menggunakan layar di luar kebutuhan belajar. Perlu kita pahami bahwa tidak semua screen time bersifat negatif. Ada penggunaan yang bersifat produktif, seperti mengerjakan tugas sekolah atau mencari informasi yang bermanfaat. Namun, yang perlu kita waspadai adalah penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan, terutama untuk hiburan semata. Karena hal inilah yang berpotensi menimbulkan dampak pada kesehatan, emosi, dan prestasi anak. Oleh karena itu, yang menjadi fokus kita bukan hanya melarang penggunaan gadget, tetapi mengelola dan mengawasinya dengan bijak. Bapak Ibu sekalian, menurut WHO dan AAP, penggunaan screen time yang berlebihan dapat memberikan dampak yang cukup serius bagi anak. Yang pertama, gangguan tidur. Paparan cahaya dari layar, terutama sebelum waktu tidur, dapat menghambat produksi hormon melatonin yang berperan dalam mengatur rasa kantuk. Akibatnya, anak menjadi sulit tidur atau kualitas tidurnya menurun. Kedua, konsentrasi menurun. Karena anak yang terlalu sering terpapar konten cepat atau instan cenderung lebih sulit fokus saat belajar atau mengerjakan tugas yang membutuhkan perhatian dalam waktu yang lama. Yang ketiga, mata lelah dan sakit kepala. Menatap layar dalam waktu yang panjang dapat menyebabkan ketegangan pada mata kering, kemudian pusing atau sakit kepala. Yang keempat, risiko kecanduan. Pengguna gadget yang terus-menerus tanpa batas dapat membuat anak merasa gelisah atau marah ketika perangkatnya diambil. Dan yang terakhir, emosi menjadi kurang stabil. Anak bisa menjadi lebih mudah marah, sensitif, atau menarik diri dari lingkungan sekitar. Inilah mengapa pendampingan dan pengaturan screen time sangat penting agar anak tetap tumbuh secara sehat baik secara fisik maupun emosional. Screen time juga berdampak pada akademik dan karakter anak. Yang pertama adalah anak menjadi sering menunda tugas. Ketika terlalu asik bermain dengan gadget, anak cenderung memilih kesenangan sesaat dibandingkan tanggung jawabnya. Akibatnya, tugas sekolah dikerjakan mendekati batas waktu atau bahkan terlambat. Yang kedua adalah fokus belajar menurun. Terpapar konten yang serba cepat membuat anak terbiasa dengan stimulasi instan, sehingga sulit berkonsentrasi dalam pembelajaran yang membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Ketiga, interaksi dengan keluarga berkurang. Waktu yang harusnya digunakan untuk berbincang atau beraktivitas bersama sering tergantikan oleh layar gadget. Keempat,
disiplin diri melemah karena anak kurang terlatih dalam mengatur waktu dan mengendalikan diri. Perlu kita pahami, anak bukan tidak mampu atau tidak cerdas, namun mereka seringkali belum memiliki kontrol diri yang kuat. Disinilah peran kita sebagai orang tua untuk membimbing, mendampingi, dan membantu mereka belajar mengelola waktu dengan bijak. Batas ideal penggunaan screen time direkomendasi secara umum, usia anak sekolah kurang lebih 2 jam per hari, itu di luar waktu belajar. Sedangkan remaja itu masih perlu pengawasan dan kesepakatan bersama dengan orang tua. Yang terpenting bukanlah hanya durasi, tetapi kontrol dan pendampingannya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa tanda yang perlu kita perhatikan ketika penggunaan gadget sudah mulai mengarah pada ketergantungan. Pertama, anak marah atau menunjukkan reaksi emosional berlebihan saat handphonenya diambil. Dalam psikologi, ini bisa dikaitkan dengan gangguan pada kontrol impuls, yaitu kemampuan anak untuk menahan keinginan atau dorongan sesaat. Yang kedua, anak terlihat gelisah atau tidak nyaman ketika jauh dari gadget. Kondisi ini sering disebut sebagai bentuk ketergantungan perilaku atau behavioral addiction, di mana seseorang merasa sulit beraktivitas tanpa objek yang biasa memberinya rasa senang atau hiburan. Ketiga, anak mulai mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya, baik tugas sekolah maupun kewajiban di rumah. Ini menunjukkan adanya gangguan pada manajemen diri atau self-regulation, yaitu kemampuan mengatur waktu dan prioritas. Keempat, anak lebih memilih gadget dibandingkan berinteraksi dengan keluarga. Jika dibiarkan, hal ini dapat mempengaruhi perkembangan keterampilan sosial dan kecerdasan emosional anak. Bapak Ibu yang saya hormati, jika beberapa tanda ini mulai terlihat secara konsisten, maka diperlukan evaluasi bersama. Bukan untuk menyalahkan anak, tetapi untuk membantu mereka belajar mengelola diri dengan lebih baik. Pendekatan yang hangat, konsisten, dan penuh dengan komunikasi akan jauh lebih efektif dibandingkan larangan yang keras tanpa penjelasan. Bapak Ibu, mengurangi screen time bukan berarti melarang anak secara total, tetapi mengelolanya dengan strategi yang tepat. Pertama, buat aturan jam penggunaan HP yang jelas dan konsisten. Dalam psikologi, anak membutuhkan struktur dan batasan agar merasa aman. Aturan yang konsisten dapat membentuk disiplin diri dan pengendalian diri. Kedua, hindari membawa HP ke kamar saat waktu tidur. Ini penting untuk menjaga kualitas istirahat anak. Secara biologis, cahaya dari layar dapat mengganggu ritme tidur atau sleep cycle anak. Ketiga, buat zona bebas gadget. Misalnya di meja makan. Waktu makan adalah momen membangun ikatan emosional antara orang tua dan anak. Keempat, orang tua menjadi role model. Anak belajar melalui proses observasi. Mereka meniru apa yang mereka lihat. Jika orang tua terus-menerus pegang HP, maka anak menganggap itu adalah hal yang wajar. Kelima, ajak anak berdiskusi, bukan hanya melarang. Libatkan mereka dalam membuat kesepakatan bersama. Pendekatan ini membantu membangun tanggung jawab dan meningkatkan kemampuan self-regulation, yaitu kemampuan mengatur diri sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak kegiatan alternatif positif lainnya selain bermain gadget, yaitu membaca buku, berolahraga, menggambar atau berkarya, kegiatan keagamaan, dan waktu berkualitas bersama keluarga. Anak butuh pengganti, bukan hanya sebuah larangan. Sekolah dan orang tua memiliki tanggung jawab yang sama. Mari sama-sama kita mengawasi dengan bijak, mendampingi dengan sabar, dan membentuk disiplin digital sejak dini. Gadget adalah alat, bukan penguasa. Silahkan mengisi link refleksi sebagai bentuk komitmen bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.